perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, amin. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin, come on. Hey, katakan besar, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau di mana? Hey, amin. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Semuanya sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Hey, yuk sama-sama kita tepuk tangan. Hey, come on. Hey, come on, angkat suaramu, katakan. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Come on semuanya, lebih semangat lagi, katakan. Hey, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi, come on. Hey. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau masuk ke hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you. Hanya Engkau harapan kami, Tuhan. Hanya Engkau tempat kami bersandar, Tuhan. Ku perlu Engkau.
Yuk sekali lagi kita nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yuk sama-sama angkat tangan kita, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Oh, ku percaya Kau penuh. Katakan, pengharapan kami Tuhan di dalam-Mu. Katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Oh yes Lord, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan, panggil namanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi segalanya Tuhan. Yes Lord, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada
Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes Lord. Katakan dengan penuh iman, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada lain yang ku andalkan. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Come on, mari bawa penyembahan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Come on, more. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda semua. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda dalam keadaan yang sehat, penuh dengan damai sejahtera, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Welcome home juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah gereja kami. Pastikan Anda semua menerima berkat yang terbaik dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Dan pastikan kita semua tetap terhubung di dalam komunitas yang membangun, yaitu Connect Group di gereja lokal kita. Untuk informasinya, Anda bisa melihatnya di Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami tahu semua berkat daripada Engkau, dan hari ini ya Tuhan kami mau berikan dengan antusias, dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, semua persembahan kami bisa memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Kabar gembira, Gereja Mawar Sharon Sidoarjo akan mengadakan kembali ibadah secara langsung pada hari Minggu 13 September 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, Umum 2 pukul 10 pagi, ibadah Army of God pada pukul 1 siang, dan Umum 3 pada pukul 4 sore. Ibadah live streaming akan diadakan sesuai dengan jam ibadah yang sedang berlangsung. Untuk ibadah Eagle Kids akan diadakan secara online yaitu di gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus atau di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Ibadah ini menggunakan sistem tiketing, jemaat wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi GMS Church. Dan tiketing dibuka mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 11 September 2020. Shalom jemaat Tuhan, ada sebuah kabar menggembirakan bagi kita semua. Karena di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, kita sudah ada CG atau Connect Group di 3 kota tersebut. CG Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang berjalan secara online via aplikasi Zoom. Untuk CG Banyuwangi setiap hari Selasa, CG Probolinggo setiap hari Rabu, dan juga CG Lumajang setiap hari Jumat. Sama-sama di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi link Zoom dan juga informasi mengenai CG, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Atau Anda bisa direct message Instagram GMS Sidoarjo. Mari jemaat Tuhan, libatkan diri Anda di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda memiliki sahabat, Anda memiliki teman, Anda memiliki keluarga, atau mungkin Anda memiliki partner bisnis di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang, Anda bisa menginformasikan kepada kami, maka kami akan follow up, dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan kasih Kristus, hidup mereka pasti akan diubahkan. Kita sepakat, kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Mari sama-sama nyanyikan. Hide me now under your
hide me now. Hide me now under your wings. Cover me, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Kami nyatakan Kau berkuasa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami berterima kasih Tuhan, karena di saat situasi apapun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu sungguh meneduhkan hati kami, memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu membuat kami tidak takut lagi, karena kami tahu Engkau di atas segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami juga adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memelihara-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan sampai dengan hari ini, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, setiap hari, supaya kami tidak pernah kehilangan hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami membutuhkan tuntunan daripada-Mu Tuhan, berbicara dari firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Tekad kami dan keputusan kami adalah kami mau hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami, nasihati kami Tuhan, dan bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus dimanapun kami berada, dan kami menolak segala campur tangan dari kuasa kegelapan dalam macam dan bentuk apapun juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, Tuhan beserta dengan saudara dan Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan bacakan. Dikatakan demikian. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, saya itu ingat ada seorang teman yang mengeluh kepada saya bahwa dia ketipu, ya, tertipu sejumlah besar uang, cukup besar uangnya, ya. Itu adalah hasil tabungan 10 tahunan, ya. Jadi dia begitu terpukul karena uangnya tidak kembali dan orangnya nggak tahu kemana, ya. Lalu kemudian saya tanya, loh kenapa kok kamu sampai bisa mempercayakan uang sebesar itu kepada orang ini? Lalu dia cerita, ini teman gereja Pak, teman gereja. Saya lihat dia tuh rohani sekali, sudah pelayanan, kalau di gereja bahasa lidahnya paling kenceng. Ya. Lalu yang lebih membuat saya itu mantep, ini orang baik pasti, ya, karena kerohaniannya luar biasa.
Kalau saya datang ke rumahnya itu kadang-kala saya harus nunggu 1 jam, dia baru saat teduh. Dan di kamarnya dia saat teduh itu suaranya sampai keluar, sampai ke ruang tamu di mana saya nunggu. Dan saya dengar dia basah lidah terus. Dia basah lidah terus. Jadi saya pikir orang ini bisa dipercaya. Ya. Sehingga dia tidak ragu untuk menyerahkan sejumlah besar uang yang hasil tabungannya selama 10 tahun itu. Kemudian dia bertanya sama saya, ya, tanyanya begini, Pak, ini orang sudah kepenuhan Roh Kudus pasti, ya, karena bahasa lidahnya kencang juga ya, dan sudah saat teduh dan sebagainya. Saya lihat sendiri kalau saya pergi ke rumahnya, kok bisa ya melakukan seperti ini? Kok bisa ya dia menipu? Ya, dan cara menipunya mirip dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Begitu dapat uangnya hilang sudah. Dan orangnya sudah nggak tahu kemana. Kok bisa ya? Nah, ini yang sering kali orang berpikir ya, kalau sudah basah lidah, sudah kepenuhan Roh Kudus, itu pasti malaikat. Ya, pasti malaikat. Nah, saya mau ngomong kepada saudara. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, itu dikatakan begini, jikalau kita hidup oleh Roh, yang dimaksud di sini adalah jikalau kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, jikalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi saya mau beri satu statement di sini. Saya mulai dengan sebuah statement bahwa baptisan Roh Kudus dengan dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya. Saya akan tuliskan di sini supaya menjadi lebih jelas. Ya. Baptisan Roh Kudus, saya singkat aja ya, dengan BRK. Baptisan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, itu 2 hal yang berbeda, dipimpin Roh Kudus. Ini 2 hal yang berbeda. Ya. 2 hal yang berbeda. Karena itu Alkitab berkata dengan jelas untuk membedakannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Jadi orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, itu tidak otomatis menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak otomatis. Maaf ya, kalau tulisan saya nggak kebaca karena ini tulisan Ibrani. Nah, jadi orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu tidak otomatis menjadi orang yang dipimpin dengan Roh Kudus. Karena antara baptisan Roh Kudus dengan dipimpin Roh Kudus adalah 2 hal yang berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Baptisan Roh Kudus itu adalah respon Tuhan terhadap pertobatan manusia. Ya, respon Tuhan. Respon Tuhan kepada manusia. Ya, ini manusia. Ya. Respon Tuhan kepada manusia itu adalah baptisan Roh Kudus. Dan peristiwanya itu digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang sudah sangat terkenal tentang anak yang terhilang. Ya, tentang anak yang terhilang. Yaitu saat anak itu meninggalkan orang tuanya oleh karena mau memulai hidup dengan apa yang dia inginkan. Dia minta bagian warisannya, lalu dia tinggalkan bapaknya. Dan dia membangun kehidupannya sendiri. Ya, ternyata dia berfoya-foya.
Dan ketika dia berfoya-foya, akhirnya habislah uangnya. Hartanya habis. Sehingga dia tidak punya apa-apa. Dan berlakulah Pak Mio yang mengatakan bahwa ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang ditendang. Tidak ada teman-teman yang mendekat kepada dia. Tidak ada teman-teman yang mau menolong dia. Padahal waktu dia punya uang, semuanya dekat dengan dia. Sehingga ketika dia tidak bisa makan, dia harus kerja. Dan dia bekerja pada peternak babi. Dan rupanya tuannya itu tidak memperhatikan kesejahteraan dari pegawai-pegawainya. Sehingga sekalipun dia sudah bekerja, dia masih kelaparan. Yang menggambarkan betapa sengsaranya kehidupannya. Ya. Dan dalam kondisi kelaparan itu sampai dia mengambil makanan babi untuk dia makan. Dan di titik paling bawah dari kesengsaraannya itu tiba-tiba dia teringat akan rumah bapaknya. Akan perhatian bapaknya, akan kasih bapaknya. Muncul dalam pikirannya, di rumah bapakku itu banyak pegawainya, banyak hamba dari ayahku. Tidak ada satupun yang kekurangan makan. Semua diperhatikan oleh bapak. Daripada aku tinggal di tempat ini dan dalam kondisi sengsara seperti ini, lebih baik aku pulang untuk menjadi hamba dari ayahku. Ini pikiran baik. Dan inilah pikiran yang disebut dengan nama pikiran pertobatan. Tapi pikiran pertobatan tidak boleh berhenti pada pikiran itu saja. Harus ditindak. Harus ada tindak lanjutnya. Harus ada langkah pertobatan yang kemudian diambil. Dan saat itulah si anak ini kemudian bangkit berdiri, lalu kemudian dia mulai melangkah untuk pulang ke rumah bapaknya. Inilah langkah pertobatan. Dan perhatikan apa yang terjadi. Dia menuju ke rumah bapaknya sebagai langkah pertobatannya. Dan belum sampai ke rumah bapaknya, Tuhan Yesus menceritakan bahwa bapaknya itu melihat dari jauh dan langsung mengenali bahwa itu anaknya, padahal penampilannya sudah berbeda. Wow, luar biasa. Bapa kasihnya itu bisa mengenali anaknya sekalipun kondisinya sudah berbeda. Dari jauh dikatakan, begitu bapaknya melihat anaknya pulang, yang hilang itu pulang, menuju ke rumahnya, bapak ini tidak menunggu anak itu, dia langsung lari dan mendapatkan anak itu. Dia meresponi langkah pertobatan yang dilakukan oleh anaknya ini. Begitu di depan, berdiri di depan anaknya langsung berlutut dan meminta ampun kepada bapaknya karena dia merasa sudah berdosa dan merasa tidak layak. Dan dalam kondisi yang seperti itu tiba-tiba bapaknya mengangkat dia dan memeluknya. Perhatikan di situ. Bapak memeluknya. Nah, perhatikan di sini kaitannya dengan apa yang saya ceritakan tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dalam gambaran cerita anak yang terhilang itu adalah pengalaman orang bertobat yang kembali kepada Bapa dan direspon pertobatannya itu dengan pelukan Bapa. Bapaknya memeluknya. Ada kehangatan kasih, hadirat kasih dari Bapaknya yang begitu dekat bahkan menempel. Dia tidak pedulikan kondisi anaknya, tapi dia memeluknya. Baptisan Roh Kudus itu adalah pelukan Bapa kepada anak terhilang yang kembali kepada Bapaknya. Bapaknya langsung berkata kepada hamba-hambanya, ambilkan jubah, ya, ambilkan cincin, ambilkan sepatu. Jubah itu posisinya
statusnya dikembalikan lagi. Cincin itu adalah lambang dari perjanjian. Dan cincin yang baru itu menggambarkan perjanjiannya diperbarui. Sepatu itu lambang dari hidup. Langkah kehidupan yang baru. Nah, itu adalah arti dari baptisan Roh Kudus. Itu arti dari baptisan Roh Kudus. Mengalami pelukan Bapa. Baptisan Roh Kudus adalah peristiwa di mana kita mengalami pelukan Bapa. Dan saya bisa merasakan hati dari anak yang dipeluk oleh bapaknya. Diawali dengan rasa tidak layak, tetapi bapaknya melayakkannya. Diawali dengan rasa apakah aku bisa diterima kembali. Tapi bapaknya menerimanya kembali. Dengan tidak ada syarat apapun. Sehingga saya yakin anak itu mengalami sukacita yang besar. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa untuk anak yang terhilang, yang kembali kepada bapaknya. Berapa banyak di antara saudara mengalami baptisan Roh Kudus? Nah, saya memang tidak bisa melihat saudara, tapi saya merasakan ada banyak tangan yang terangkat. Saya pribadi juga mengalaminya. Dan kalau saya mencoba menggambarkannya dengan cerita anak yang terhilang, saya yakin saudara setuju. Karena ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus, betul-betul saya seperti merasakan Tuhan itu memeluk saya seperti Bapa memeluk anaknya yang terhilang itu. Dia meresponinya. Dia meresponinya. Nah, itu adalah baptisan Roh Kudus. Nah, tapi sekali lagi saya harus katakan, orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus tidak otomatis menjadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Perbedaannya di mana? Karena baptisan Roh Kudus itu adalah respon Tuhan kepada pertobatan manusia. Sedang dipimpin Roh Kudus itu adalah respon manusia terhadap kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Respon manusia terhadap hadirat Roh Kudus di dalam hidupnya. Ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus ada di dalam dirinya. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa Roh itu akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu, ya, hidup bersama dengan kamu di dalam hidupmu. Nah, sekali lagi, baptisan Roh Kudus adalah peristiwa di mana Tuhan merespon pertobatan manusia. Tapi itu tidak otomatis menjadikan dia menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang namanya dipimpin Roh Kudus itu adalah respon manusia terhadap hadirat Roh Allah di dalam dirinya. Ya. Sama seperti anak yang terhilang itu. Setelah bapaknya memeluknya, memberikan kepada dia jubah, memberikan kepada dia cincin yang baru, memberikan kepada dia sepatu yang baru, maka what's next? Apa yang selanjutnya harus terjadi? Yang ditunggu dari peristiwa itu atau di dalam situasi itu adalah responnya anak itu terhadap pelukan dari ayahnya, terhadap semua kebaikan ayahnya, terhadap respon ayahnya terhadap pertobatannya, kembalinya dia kepada bapaknya. Maka saat itulah setelah semuanya sudah diberikan, dia harus meresponinya. Nah, harus ke sini. Harus meresponinya. Dan kehidupan Kristen, kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus, itu terbangun atas respon demi respon dari orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang bukan dikatakan merasuki kita, tetapi mendampingi kita. Dialah Parakletos yang dipanggil untuk berjalan bersama dengan kita.
Rasul Paulus menggambarkannya sebagai partnernya di dalam kehidupan Kristennya, dalam kehidupan pelayanan. Jadi dia bukan menguasai pikiran kita dan kesadaran kita, tidak. Tetapi dia seperti seseorang, satu pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Memberikan kepada kita tetap kebebasan untuk kita membuat pilihan. Ya, untuk kita membuat pilihan. Karena itu yang diperlukan adalah respon. Setelah dibaptis dengan Roh Kudus, maka dibutuhkan respon yang benar supaya kita kemudian hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Loh Pak, kalau Bapak ngomong begitu, apakah ada orang yang dibaptis Roh Kudus tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Ada. Ada. Di sini nggak ada sih, di luar sana banyak. Ya, loh, saudara di luar sana ya. Nah, banyak. Ya salah satunya itu yang membuat teman saya sengsara itu. Ya, itu salah satunya. Ya, artinya dia tidak merespon dengan benar untuk membuat dirinya dipimpin Roh Kudus. Menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia tidak membuat respon yang benar. Sama seperti anak ini, setelah dia dipeluk oleh ayahnya, diterima dengan tanpa syarat apapun, diberi jubah yang baru, diberi sepatu yang baru, diberi cincin yang baru, maka menurut saudara respon apa yang harus dilakukan oleh anak ini terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ya, responnya apa saudara? Yang paling benar. Saya beri kesempatan untuk saudara mikir sedikit. Apa sih yang biasanya terjadi ketika saudara pulang kampung? Ini kan pulang kampung ya. Ini pulang kampung, kampung halaman. Cuman saya nggak tahu halaman berapa. Ya. Tapi ini kampung halaman. Ketemu orang tua. Sudah lama nggak pernah ketemu, terus ketemu orang tua setelah pulang kampung. Ya, ini ada peristiwa namanya kangen-kangenan. Nah, setelah kangen-kangenan, dengan orang tua sudah ketemu, sudah dipeluk dan sebagainya, biasanya apa sih yang dilakukan oleh orang yang pulang kampung itu? Mulailah dia mulai memikir, wah, kan dia dilahirkan di sini, dibesarkan di kampung ini, dia punya banyak teman, maka pikirannya tertuju kepada temannya. Oh ya Papa, terima kasih sudah diberi jubah yang baru, diberi sepatu yang baru, diterima dengan baik, dikasih cincin juga. Padahal aku tadinya enggak mengira kalau aku diterima, ternyata engkau sudah menerimanya. I love you Papa. Ya. Tapi aku kepingin sekarang ketemu sama teman-temanku. Ya, aku ingat jajanan di masa kecilku. Ya. Lalu biasanya responnya ke arah situ, ya. Maka kalau responnya ke arah situ, dia meninggalkan lagi ayahnya. Nah, menurut saudara responnya harusnya bagaimana? Ya. Sekarang saudara tahu maksud saya. Maka respon yang terbaik, respon yang paling benar adalah dia kemudian bersama dengan ayahnya masuk ke dalam rumah ayahnya dan membangun hubungan dengan ayahnya. Amin. Ya, membangun hubungan kembali dengan ayahnya. Hubungan yang sudah sempat putus oleh karena sikapnya, oleh karena keputusannya. Ini mendapat kesempatan kembali untuk dibangun. Ya. Selain itu, dia harus memperbaiki kesalahannya. Kalau dia merasa bisa hidup sendiri, sekarang dia berada di rumah ayahnya, seharusnya dia menundukkan diri sebagai anak, untuk hidup sebagai anak di bawah otoritas dari bapaknya. Nah, kalau respon anaknya itu seperti itu, ya, maka yang terjadi sama seperti kita, kalau kita merespon seperti itu, maka kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau responnya seperti yang saya ceritakan yang pertama, maka apa yang terjadi? Dia sudah dipeluk.
tetapi dia tidak akan pernah bisa hidup menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, responnya seperti itu. Tanda kalau orang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, itu apa, saudara? Dia akan jatuh ke dalam dua dosa. Ya. Jadi dia akan jatuh kepada dua dosa. Dua dosa itu apa saja? Yang pertama adalah Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Yaitu mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata begini, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau saudara lihat ayat ini, maka Rasul Paulus itu berbicara untuk jemaat Efesus yang sudah menerima Roh Kudus. Ya, sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara ingat di dalam Kisah Rasul bagaimana penginjilan Paulus ke pedalaman Efesus itu. Dimulai dengan penginjilan, di situ sudah ada beberapa murid yang hanya mengenal baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Paulus menceritakan tentang Injil Kristus, kemudian mereka menjadi percaya dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa mereka, untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu mereka didoakan dan mereka kepenuhan Roh Kudus semuanya. Dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini Paulus berbicara kepada orang-orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dia memberikan nasihat, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau orang tidak memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia pasti jatuh kepada dosa ini, mendukakan. Mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu apa sih? Mendukakan Roh Kudus itu adalah kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah diberi kehidupan yang baru, tapi kita masih menjalankan tabiat hidup yang lama. Ya. Sehingga bahasa lidahnya bunyinya sama saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Sehingga baptisan Roh Kudus ini hanya menjadi sebuah pengalaman dalam hidupnya. Tidak ada perubahan. Ini hanya seperti sebuah pengalaman saja di dalam hidupnya. Dan kalau itu menjadi sebuah pengalaman, maka apa yang terjadi? Hanya bisa diceritakan, oh aku pernah. Ya. Kapan? Ya tahun itu. Pernah. Sekarang sudah tidak kenal lagi. Ya. Nah, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu artinya adalah orang yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tapi menjalankan tabiat hidup yang lama. Mulutnya tidak pernah berubah, sikap hatinya tidak pernah berubah, perbuatannya tidak pernah berubah. Maka itu mendukakan Roh Kudus Allah. Dan kalau tidak bertobat ya, dari dosa yang pertama ini, kalau tidak bertobat, dia akan jatuh kepada dosa yang kedua. Dosa yang kedua itu adalah memadamkan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Di mana firman Tuhan berkata begini. Ayat ini hanya ada 3 kata dalam satu kalimat. Janganlah padamkan roh, yaitu Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus itu bisa dipadamkan. Memadamkan roh itu artinya memadamkan pengaruh Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Kalau orang sudah mendukakan Roh Kudus, tidak bertobat, dia akan jatuh kepada memadamkan roh. Semua pengaruh Roh Kudus akan dinafikan oleh dia. Tidak dia pedulikan. Dan tanda kalau kita sudah mendukakan dan memadamkan Roh Kudus adalah
buah kedagingan di dalam kehidupan kita itu menjadi semakin banyak. Efesus 4 ayat 31, ini yang akan muncul sebagai buah kedagingan. Dikatakan, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Sebab kalau tidak dibuang, itu menjadi tanda engkau sudah mendukakan Roh Kudus. Dan kalau tidak bertobat, maka engkau akan memadamkan Roh Kudus. Ya. Dan buah kedagingan ini akan menjadi semakin matang dan menjadi tanda dari kehidupanmu. Ya. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau saya bercerita seperti ini, maka saudara sudah mulai bisa mengerti kenapa ada orang-orang di gereja yang kita tahu sudah mengalami baptisan Roh Kudus, hidupnya tidak berubah. Sebab setelah dibaptis dengan Roh Kudus, memang tidak otomatis langsung menjadi malaikat, tidak. Ya, kita masih hidup di bumi ini, masih disebut manusia dengan kedagingan ini. Maka Tuhan menyediakan Roh Kudus-Nya untuk siap memimpin kita. Syaratnya hanya satu, kita harus meresponi kehadirannya dalam hidup kita. Ya, meresponi kehadirannya dalam hidup kita. Saudara, baptisan Roh Kudus itu tidak sama dengan dipimpin Roh Kudus sebab tandanya juga berbeda. Ya, tandanya berbeda. Tanda orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, kita sudah sepakat tandanya adalah berbahasa lidah. Ya. Dan setelah orang dibaptis dengan Roh Kudus, bahasa itu menetap di dalam diri kita. Kapanpun kita mau mengucapkan, kita bisa. Ya. Tapi kalau orang menjadi yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, memberikan diri dipimpin dengan Roh Kudus, maka bahasa lidahnya ini akan menjadi bahasa doa dalam hidupnya. Roma pasal 8 ayat 26 ya, dan 27. Ya. Roh itu berdoa bersama dengan roh kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terungkapkan atau terucapkan dengan kata-kata bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Maka bahasa lidah itulah yang akan membawa kita, doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi itu akan menetap. Sehingga kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus pun, tidak memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, saudara masih tetap bisa berbahasa lidah. Ya. Bahasanya yang menetap. Tapi kalau saudara sudah memadamkan roh, karena sudah mendukakan roh dan tidak mau bertobat, memadamkan roh, maka Roh Kudus sudah tidak ada di dalam dirimu. Ya. Dan tandanya adalah buah kedagingan menjadi termeteraikan dalam hidupmu, menjadi semakin nyata. Nah, itu tanda dari baptisan Roh Kudus. Kalau tanda orang dipimpin Roh Kudus, tandanya apa? Tandanya adalah keluar namanya buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Ya. Semakin kita berada di dalam pimpinannya lebih pada level atau pada tingkatan yang lebih penuh, lebih absolut, dari waktu ke waktu, level untuk kita memberikan respon dipimpin Roh Kudus ini harus terus ditingkatkan. Ya. Harus terus ditingkatkan. Ketergantungannya juga harus terus dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Semakin kuat kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus ini menjadi semakin kelihatan di dalam hidup kita. Dan hidup kita akan semakin diteguhkan sebagai orang yang sudah memiliki hidup yang baru. Ya. Nah,
tingkat kematangan dari buah Roh Kudus itu akan sangat bergantung kepada tingkat kepekaan dan ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi tingkat kematangannya ini akan sangat bergantung kepada tingkat kepekaan dan tingkat ketaatan. Ini sangat berkaitan, antara peka dan taat ini sangat berkaitan. Seberapa saudara semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus, maka ketaatan saudara menjadi semakin sempurna. Nah, untuk melatih atau meningkatkan kepekaan kita, maka kita harus meningkatkan juga kepekaan kita kepada yang namanya perbuatan daging atau dosa. Ini yang sering kita kenal dengan nama bertambahnya hikmat di dalam diri kita. Dan itu dimulai dengan kita harus semakin peka terhadap dosa dan perbuatan daging. Apakah perbuatan daging itu? Kita lihat bersama di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata bagi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka perbuatan daging ini menjadi sesuatu yang nyata. Semakin terlihat, semakin dikenali. Semakin dikenali. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara kemudian berpikir lebih jauh. Dan mungkin ada pertanyaan dalam diri saudara. Loh, untuk peka terhadap Roh Kudus, kok harus peka terhadap dosa dan perbuatan daging? Apa kaitannya, Pak? Saya mau memberi sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang cucu saya yang nomor 2, namanya Daryl. 3 bulan setelah dia dilahirkan, kita melihat ada sesuatu di tubuhnya. Keluar bentol-bentol di kulitnya, dan lama-lama bentol-bentol itu kemudian menjadi luka. Dan luka itu semakin banyak. Dan dia sering kali sesak nafas dan terbatuk-batuk. Akhirnya kita bawa pergi ke dokter. Sama orang tuanya, anak saya dibawa ke dokter. Dan dikenali bahwa dia mengalami alergi. Nah, dari waktu ke waktu di treatment, diajak ke dokter. Lalu kita ketemu dengan satu dokter yang memberi edukasi. Ketika anak itu sudah mulai bisa diajak berbicara dan sebagainya, mulai diedukasi dan orang tuanya juga diedukasi. Lalu orang tuanya mengedukasi anaknya, cucu saya ini. Diedukasi untuk mengenali hal-hal apa, makanan apa, dan hal-hal apa yang bisa menyebabkan lukanya kambuh. Alerginya kumat. Misalnya telur, terus susu dan sebagainya. Sehingga waktu kecil dia susunya harus disubstitusi dengan susu bukan dari produk hewan. Dan itu terus menerus diedukasi
Sehingga dia mengenali. 1-2 kali dia kepingin dan tidak bisa dicegah, dikasih. Kerasa akhirnya dia sendiri yang mengalami sengsara. Semakin dia bertumbuh, dia semakin mengenali apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, hikmatnya semakin bertambah, keputusannya kemudian menjadi semakin kuat. Kalau kita sedang family time, ke restoran misalnya, semua pesan es krim. Dia bisa nggak pesan es krim. Lihat kita makan es krim, dia santai saja. Dan alerginya sudah semakin jarang kumat. Karena dia sudah tahu apa yang bisa menyebabkan dia sakit. Nah itu maksudnya. Ya, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka kepekaan saudara akan semakin bertambah. Itu tandanya adalah saudara semakin mengenali apa yang tidak boleh. Apa yang boleh. Ya. Maka kalau saudara kepekaan ini kemudian disertai dengan ketegasan dan disiplin di dalam diri kita masing-masing, maka itu akan berbuahkan ketaatan. Percayalah, setiap kali saudara mendengar suara Roh Kudus, saudara siap untuk taat, maka buahnya akan menjadi semakin nyata. Ya. Nah, saya kembali ke sini. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena di Alkitab juga diceritakan, bahkan itu di kitab-kitab awal, ya, cerita tentang Kain dan Habil. Setiap kali saudara mengenali bahwa ini perbuatan daging, maka saudara akan semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Oleh karena setiap kali kita terpancing untuk melakukan perbuatan daging, bagi orang yang memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan pernah diam. Dia akan pasti bersuara. Menyuarakan sesuatu di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Untuk memperingatkan kita. Contohnya adalah tentang Kain dan Habil ini. Ya, perhatikan. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Kenapa? Saya tidak mau bahas di kesempatan ini. Ya. Tetapi intinya Kain dan Habil sama-sama membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tapi korban persembahan Habil diterima oleh Tuhan, korban persembahan Kain tidak diterima. Mungkin ada yang bertanya, apa tandanya? Ya. Kalau dulu guru sekolah minggu saya itu mengatakan waktu dibakar korbannya Habil itu asapnya lurus naik ke atas. Ya. Sedang korbannya Kain waktu dibakar asapnya musak-masik. Ya, sampai membuat matanya pedih dan dia terbatuk-batuk. Sehingga dia tahu korbannya tidak diterima. Menurut saya sih bukan begitu, itu pengajaran sesat. Untung saya tidak sesat. Menurut saya adalah ada konfirmasi Roh Kudus. Ada konfirmasi Roh Kudus. Kenapa? Karena Kain dan Habil sebetulnya sudah diedukasi, sudah diajari oleh Adam dan Hawa. Bahwa kalau mau membawa korban persembahan itu adalah binatang yang hidup. Harus ada darah yang ditumpahkan. Itu adalah korban. Karena arti kata korban, akar katanya itu adalah kerb, itu artinya adalah membawa dekat. Jadi ketika seseorang membawa korban itu artinya mau mendekat kepada Allah. Dan hanya ada satu jalan bagi orang yang berdosa untuk mendekat kepada Allah. Harus ada korban darah yang ditumpahkan. Sebab dosa upahnya maut. Harus ada penebusan terlebih dahulu. Tapi Kain tidak membawa itu. Sehingga Roh Kudus mengingatkan dia, memberikan konfirmasi, korbanmu enggak diterima. Ya. Nah, waktu dia dikonfirmasi seperti itu, dikatakan begini. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain.
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Gimana caranya Tuhan berbicara kepada Kain? Kalau tiba-tiba langit membelah, keluar sinar yang begitu terang, lalu terdengarlah suara yang sangat berwibawa. Kain, mengapa mukamu muram? Saya yakin Kain bertobat saat itu. Ketakutan dia. Ya. Atau tiba-tiba muncul sebuah sosok yang begitu terang sampai menyilaukan matanya, lalu ada suara berbicara kepada dia. Saya yakin Kain sama seperti Saulus langsung akan tersungkur. Ya. Bagaimana caranya yang dikatakan Tuhan berfirman itu? Ya suara Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti bereaksi ketika kita terpancing untuk melakukan dosa. Panas hati itu adalah sikap yang harus dipahami. Kalau hati sudah mulai enggak terima, wah ini sudah akan terpancing kepada ini. Arahnya sudah akan terpancing ke sini. Dan Roh Kudus tahu bahwa ini berbahaya. Orang itu harus diperingatkan, maka dia akan bereaksi. Nah, kita tahu kemudian bahwa Kain tidak mempedulikan suara Roh Kudus. Dia lebih mempedulikan panas hatinya. Sehingga dia bertindak dan menjadi pembunuh manusia yang pertama dalam sejarah kehidupan umat manusia. Wow. Perbuatan dosa. Jadi kita harus paham ini. Kita harus paham ini. Setiap kali kita mau terpancing kepada ini, itu mulai dari hati dulu. Karena dari hati muncul banyak perbuatan jahat. Ya. Dan ingat ketika itu sudah muncul ada bibitnya di hati, percayalah saya. Ya. Dan saya yakin saudara juga mengaminkan, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan bersuara. Kalaupun dia tidak bersuara, dia memberikan sebuah kegelisahan. Kita rasa seperti harus dipertimbangkan dulu. Ya, ada apa ya? Gak enak hatiku. Gak damai aku. Ya. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Nah pekalah terhadap itu. Kalau sudah begitu berhenti. Berhenti. Cari wajahnya lah kembali untuk mencari pimpinannya. Ya. Kenapa saya bisa menceritakan begini? Oleh karena saya mengalami secara pribadi dalam hidup saya. Ya, saya pernah juga mengalami kepanasan hati ini. Hati saya panas, jengkel karena saya mendengar teman saya memfitnah saya. Orang yang tiap hari bersama dengan saya, dia ternyata melakukan sesuatu yang berbeda, yang menghancurkan saya. Saya panas. Saya merasa ini harus diselesaikan secara laki-laki. Karena itu saya kemudian memutuskan mau ketemu sama dia. Istilah bahasa Ibraninya melabrak dia. Saya mau itu. Istri saya lihat saya ganti pakaian, dia tanya mau kemana? Dah kamu wanita diam aja. Ini urusan laki-laki. Ya, nah, saya sudah bertekad untuk pergi melabrak dia. Kita harus selesaikan ini. Ya. Dalam kondisi yang marah begitu, sudah panas begitu. Waktu saya mau keluar, saya pegang handle pintu. Saya mendengar suara Roh Kudus. Saya tahu itu Roh Kudus. Karena suaranya bertentangan dengan niat hati saya yang seperti ini. Dia katakan begini, masuk. Suaranya keras menggema di jiwa saya. Sampai saya berhenti pegang handle itu, masuk. Saya lepas handle-nya, saya tidak berani meneruskan niat saya. Lalu saya balik
menuju ke kamar saya. Lewat di depan istri saya tanya, nggak jadi, saya diam aja. Saya masuk ke dalam kamar, saya tutup pintunya. Kemudian saya duduk di karpet di tempat saya biasa berdoa. Begitu saya duduk di situ, saya tutup mata. Suaranya begitu lembut berkata kepada saya, jangan marah. Karena marah tidak akan membawa kepada kebaikan. Itu akan membawa kepada kejahatan. Saya tiba-tiba sadar bahwa itu adalah firman Tuhan. Dan suara itu ketika saya berkata, ampuni saya Tuhan, suara itu menjadi seperti air yang sangat sejuk, mengaliri hati saya yang begitu panas. Semuanya tiba, saya menangis saat itu. Dan saya berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lalu suara itu berkata kembali, ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan berkatilah dia. Kemudian saya berdoa. Saya bayangkan wajah dari teman saya ini, kemudian saya ampuni dia. Saya berdoa untuk memberkati dia. Jadi saudara lihat di sini, kepekaan akan berkaitan langsung dengan ketaatan. Dan ketika ketaatan ini terus kita ulang-ulang terus, kepekaan, taat, ini akan semakin tinggi tingkatannya. Ya, akan semakin tinggi dan hasilnya, buahnya menjadi semakin matang. Menjadi semakin matang dalam hidup kita. Ya. Nah, itu poinnya. Ya, itu poinnya. Nah, saya mau berbicara lebih jauh tentang buah Roh Kudus. Mencermati pengajaran tentang buah Roh Kudus, itu saya ada 2 gambar untuk menggambarkannya. Ya. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan buah Roh Kudus itu ibaratnya seperti satu piring yang berisi 9 macam buah. Ya. Saudara bisa lihat, ini dimunculkan gambarnya, ya. Gambar yang pertama. Tetapi ada yang menggambarkan yang disebut dengan buah Roh Kudus. Itu adalah satu buah dengan 8 rasa. Ya. Satu buah dengan 8 rasa. Buah itu namanya kasih. Ya. Dan buah kasih itu rasanya adalah 8 itu saudara. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mana yang benar Pak? Mana yang benar gambarannya? Saya mau katakan kepada saudara, kalau saya sih lebih memilih gambaran yang kedua. Satu buah dengan 8 rasa. Kenapa? Karena yang pertama, kata buah, roh, itu tunggal, tidak jamak. Kalau satu piring dengan 9 macam buah, niscaya katanya berbunyi buah-buah Roh Kudus. Ya, pasti bentuknya jamak, bukan tunggal. Tapi ini tunggal. Saudara bisa lihat di dalam bahasa Indonesia pun sudah diterjemahkan dengan kata yang tunggal, buah Roh Kudus. Lalu apa masalahnya Pak? Oh, ada masalahnya memang, ya. Kalau saudara mempersepsikannya buah-buah Roh Kudus, satu piring dengan 9 macam buah, maka perhatikan di dalam gambar itu. Kembali kepada gambar yang pertama, ya. Di situ ada macam-macam buah, ya. Ada macam-macam buah, ya. Dan buah itu muncul tergantung kepada musimnya. Kepada musimnya. Nah, buah roh dalam hidup kita itu tidak bisa begini. Oh, sekarang di dalam diri saya hari ini musimnya musim kasih. Jadi saya bisa mengasihi. Ya. Tapi besok sudah lain lagi buahnya. Ya. Besoknya sudah lain lagi buahnya. Gak bisa saudara. Ya, gak bisa namanya musiman. Buah roh itu ya satu. Dan itu akan terus ada rasanya
seluruh rasanya komplit itu nano-nano itu akan terus ada menempel di dalam hidup kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan berbuah Roh Kudus. Bisa ngerti maksud saya? Jadi tidak ada musimnya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka pasti hidup kita itu berbuahkan buah kasih. Dan di dalam kasih kita itu terlihat adanya sukacita, adanya damai sejahtera, adanya kesabaran, adanya kemurahan, adanya kebaikan, adanya kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu muncul secara serentak dalam diri kita. Sehingga saya boleh katakan wujud dari kasih itu adalah sukacita. Sukacita itu adalah semangat hidup. Ya, orang yang penuh dengan sukacita, itu semangat hidupnya memancar. Dan orang yang sedang down ketemu dengan orang yang semangat hidupnya kuat, maka dia bisa tertolong. Ya, semangat hidupnya akan menolong orang ini untuk dari sedih bisa kemudian bersukacita. Damai sejahtera itu adalah tenang. Ketenangan dalam situasi apapun itu damai sejahtera. Selain itu damai sejahtera adalah pendamai. Dia bukan bagian dari masalah, tetapi selalu dia menjadi bagian dari solusi. Itu damai sejahtera. Kesabaran, tidak emosi, ya, tidak gampang emosional. Kemurahan itu artinya ringan tangan, bukan ringan tangan suka mukul, enggak saudara. Tapi mudah untuk menolong orang lain. Kebaikan itu berbicara tentang integritas. Ya, dia bukan orang yang munafik. Lain di depan, lain di dalam. Enggak. Depan dan dalam itu apa adanya. Ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu akan muncul menjadi buah Roh Kudus. Dan setiap kali saudara semakin peka terhadap Roh Kudus, semakin taat kepada pimpinannya, maka buah ini akan menjadi semakin terlihat, semakin besar, semakin matang, semakin jelas di dalam hidupmu. Yaitu kasih yang berwujudkan sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ini penting saudara, ini sangat penting. Kalau saudara mau hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan, milikilah buah Roh Kudus dalam dirimu. Untuk saudara memiliki buah Roh Kudus, hiduplah sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan hanya menjadi orang yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus. Berikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi butuh keputusan saudara. Ya, butuh keputusanmu. Kenapa? Oleh karena itu tidak otomatis. Dan ketika engkau memutuskan, Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirimu. Saudara, nikmatilah perjalanan hidup bersama dengan Roh Kudus. Tingkatkan ini. Ya, tingkatkan ini. Maka saudara akan menjadi orang yang terlihat kasih Allah itu semakin nyata di dalam dirimu. Dan saya tadi katakan penting, karena kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kamu akan diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi yang penuh dengan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kata kuasa itu, ya, kata kuasa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu seringkali hanya diartikan sebagai kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menunjukkan adanya urapan, kalau mendoakan orang sampai jatuh-jatuh dan sebagainya. Ya, menurut saya ini hanya bagian kecilnya, saudara. Ini bagian kecilnya. Tapi intinya yang disebut kuasa di sini, diperlengkapi dengan kuasa, adalah ini. Buah Roh yang namanya kasih.
Karena kasih itu kuasa Tuhan. Ingat, Tuhan sendiri disebut sebagai kasih itu adalah Allah. Ya. Karena itu kuasa Allah. Sifat Allah yang mengandung kuasa yang besar. Dan kita sudah merasakan kuasanya. Kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Ya. Hidup kita diubah oleh karena kasih-Nya. Kasih itu adalah ketika kasih itu muncul, maka dia menjadi terang yang bersinar. Mengusir semua kegelapan. Saya ingin bacakan sebuah kutipan dari Martin Luther King, ya, seorang tokoh di dalam kegerakan hak sipil di Amerika. Ya, dia mengatakan demikian, bahwa kegelapan tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan, hanya bisa dikalahkan dengan terang. Kebencian tidak bisa dikalahkan dengan kebencian. Ya, kalau kebencian dilawan dengan kebencian, itu judulnya adalah seri tentang balas dendam. Dan saudara lihat film-film silat itu berseri-seri, tidak selesai-selesai, semuanya judulnya sama. Ya, balas dendam, tidak selesai. Tidak selesai itu artinya tidak bisa menyelesaikan. Karena itu memang bukan jalan keluarnya. Yang bisa mengalahkan kebencian hanyalah dengan kasih. Jadi ini kuasa Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Dari sini barulah kemudian saudara boleh mengejar untuk minta dipakai di dalam mujizat dan sebagainya. Oke, tapi ini yang harus saudara pentingkan karena ini intinya. Kasih itu intinya, saudara. Hanya kasih yang bisa mengubah orang. Hanya kasih yang bisa mengusir kegelapan. Amen? Ya. Dan hendaklah hidupmu dipenuhi dengan kasih. Untuk itu berikan dirimu dipimpin dengan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Iralaya ramakusya karamakanaya. Ikaralaya ramakusya karamakanaya. Mari kita hampiri Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai satu doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamar bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Hamba berkenan kepadamu. Basuh aku. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu. Benar Tuhan, ampuni kami Tuhan. Iralaya ramakusya karamakan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Amin, haleluya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Yes, benar. Kau segalanya Tuhan, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba yang setia Tuhan, setia kepadamu, jadikan ku hamba yang berkenan kepadamu Tuhan, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Ya Tuhan, supaya kami menjadi hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ketika kita bersaat teduh, tenangkan hatimu sejenak. Ingat apa yang saya katakan, baptisan Roh Kudus itu adalah respon Tuhan atas pertobatan kita. Karena itu setiap orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, ingatlah bahwa itu pengalaman yang sangat indah. Engkau dan saya dipeluk oleh Bapa, oleh karena Dia merespon pertobatan kita. Karena itu jangan jadikan baptisan Roh Kudus hanya sekedar pengalaman. Biarlah itu kemudian menjadi hidupmu. Berikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saya mengatakan seperti ini, saya merasa ada beberapa orang di antara saudara kemudian berkata, apakah aku masih layak? Sebab ternyata saudara sudah melakukan dosa-dosa kembali. Saudara sudah masuk kepada dosa mendukakan Roh Kudus.
Saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara masih disadarkan hari ini, kalau saudara masih sadar bahwa apakah aku masih layak, itu adalah suara Roh Kudus yang menyadarkan saudara untuk saudara kembali bertobat kepadanya. Ketika saudara mengalami baptisan Roh Kudus oleh karena saudara bertobat, maka sekarang kalau saudara mau masuk kepada hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bertobatlah. Robek hatimu di hadapan Tuhan. Menyesallah dengan apa yang saudara sudah lakukan. Katakan di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau berikan hidupku kembali. Beri kesempatan kepadaku Tuhan. Maka Allah itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dia itu setia dan adil. Dia pasti mengampuni engkau. Asal kita mau mengaku segala dosa kita. Dia akan mengampuni engkau. Dia memberi kesempatan kembali. Karena itu, rasakan saat ini ketika engkau merobek hatimu, maka damai sejahtera kasih Tuhan akan kembali menaungi engkau. Dalam nama Yesus. Maka apa yang selanjutnya saudara harus lakukan adalah tingkatkan kepekaanmu. Hiduplah dalam pertobatanmu. Bangunlah kekudusan. Jauhi segala perbuatan dosa. Tinggalkan panas hati itu. Tinggalkan kemarahanmu. Ampuni kalau ada orang yang bersalah kepadamu. Jangan jadikan itu sebagai dendam yang tidak akan pernah keluar dari hatimu. Cabut itu. Katakan di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus aku mau mengampuni orang ini. Berkati Tuhan, karena firman Tuhan sudah berkata demikian. Ampuni dan berkati orang yang bersalah kepadamu. Bangun ketaatan. Bangun ketaatan. Maka buah Roh Kudus akan menjadi semakin nyata di dalam hidupmu. Semakin matang. Semakin matang. Dan damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, dan semuanya tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Engkau akan merasakan hadirat Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupanmu walaupun sedetik. Haleluya. Haleluya. Lawat anak-anakmu ini Tuhan, ketika mereka berseru ampuni aku, lawat anak-anakmu ini Tuhan, lawat kembali Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikaralaya ramaku syekirabakalaya. Lawat anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, pujilah namamu, terpujilah namamu. Bahkan ketika hatimu sembuh, maka engkau pun disembuhkan dari segala macam penyakit yang selama ini menyertai hidupmu. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ikaralaya namaku syikirabakalaya ramalaya. Haleluya. Lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Bahwa kami melekat dengan-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan. Benar Tuhan. Iralaya namaku syekirabakalaya. Dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya.
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kuasa kasih-Mu menjadi semakin nyata dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara, sekarang terimalah berkat dari Tuhan, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau, bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, bahwa Tuhan menyinari wajah engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan beserta saudara dimanapun saudara berada, sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam, live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Kabar gembira, Gereja Mawar Sharon Sidoarjo akan mengadakan kembali ibadah secara langsung pada hari Minggu 13 September 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, umum 2 pukul 10 pagi, ibadah Army of God pada pukul 1 siang, dan umum 3 pada pukul 4 sore. Ibadah live streaming akan diadakan sesuai dengan jam ibadah yang sedang berlangsung. Untuk ibadah Eagle Kids akan diadakan secara online, yaitu di gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus atau di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Ibadah ini menggunakan sistem tiketing. Jemaat wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi GMS Church, dan tiketing dibuka mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 11 September 2020. Shalom jemaat Tuhan, ada sebuah kabar menggembirakan bagi kita semua. Karena di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, kita sudah ada CG atau Connect Group di 3 kota tersebut. CG Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang berjalan secara online via aplikasi Zoom. Untuk CG Banyuwangi setiap hari Selasa, CG Probolinggo setiap hari Rabu, dan juga CG Lumajang setiap hari Jumat. Sama-sama di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi link Zoom dan juga informasi mengenai CG, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Atau Anda bisa direct message Instagram GMS Sidoarjo. Mari jemaat Tuhan, libatkan diri Anda di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda memiliki sahabat, Anda memiliki teman, Anda memiliki keluarga, atau mungkin Anda memiliki partner bisnis di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang, Anda bisa menginformasikan kepada kami, maka kami akan follow up, dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan kasih Kristus, hidup mereka pasti akan diubahkan. Kita sepakat, kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing.
lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.